diskusi terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Baik. Tapi dulunya kali, dulunya ada solokan di situ. Sekarang udah dibangun sama masyarakat karena kalinya mati. Apa itu jadi alasnya gitu ya? Apakah kondisi saat ini atau yang dulunya? Seperti itu. Dua. Terima kasih. Warga saya tidak mendapatkan jalan, apakah itu dibebaskan atau dibuatkan jalan? Karena menurut perkiraan kami itu nggak ada jalan lagi, karena yang ada kali ke kali gitu. Apakah dibikinkan jembatan atau dibuatkan jalan desa? Yang pertama. Yang kedua, apabila nanti pada setuju udah persetujuan masyarakat untuk harga ya, soalnya masyarakat yang diharapkan itu harga Pak, sudah tinggal berapa lama, udah lama begitu, cuman kalau harganya istilahnya tidak sesuai. Yang terkena pembebasan tol udah jelas, udah bisa pindah kemana-mana Pak, karena bisa beli lagi barangkali insya Allah. Kalau diganti untung tinggal dari tempat sendiri. Permasalahannya adalah bagaimana warga sekitar yang pas berhimpitan dengan proyek jalan tol itu yang barangkali perlu dipikirkan. Apa kompensasi yang diberikan kepada warga yang kebetulan berdekatan sekali atau nempel lah istilahnya dengan jalan tol? Menyerahkan peristiwa itu diberikan pendapat secara umum dulu ya, tanggapan masyarakat. Jadi gampangnya tuh, jadi ini masyarakat, kan masyarakatnya belum masyarakat langsung bayar, person ke person, ini diberikan itu. Karena ini karena yang hadir di sini merupakan wakil. Bahwa akan dibangunnya ruas jalan tol sudah pasti dampak lingkungannya ada. Pertama terkait dengan jalan yang akan terputus, kedua saluran air juga yang terhambat. Dan Bapak tadi sampaikan jalan yang terputus nanti akan dibuatkan entah itu underpass ataupun sejenisnya. Saya hanya memberikan saran, ketika itu akan dilakukan, tolong libatkan pemerintah desa, karena pemerintah desa yang lebih tahu wilayahnya. Jangan sampai ketika itu memang sudah disediakan tetapi sasarannya kurang tepat. Mungkin itu. Jadi pernah di jalan tol juga sudah dibuatkan ada overpass, tapi dari amdal melihat dulu ini ada kampung yang terkunci. Nah, saya negosiasi dengan yang pemilik pemerakasnya, misalnya Pak Ujinya itu, Pak ini kok satu RW ini kok nggak bisa, kita udah dibuat nggak bisa, udah ketutup. Nah, mohon di tol ini bebaskan lagi di pinggir tol itu buat jalan, sehingga warga yang terkunci tadi itu bisa keluar sampai ke bisa masuk ke tempat penyeberangan. Jadi tentu ada solusinya Pak. Nah, mungkin sekarang belum muncul, nah begitu lama akan muncul seperti itu, karena akses tidak boleh mati, salah ya. Tapi ada solusi. Ya, karena misalnya ini kasus saya kan, saya sudah beberapa ruas tol di Indonesia, dari Sumatera, Jawa itu sudah sering amdal itu banyak masalah. Misalnya dari Pemerakasa kadang-kadang juga bisa gini, waduh kita belum menganggarkan situ, ya silakan Pak. Nanti tim amdal yang menemukan, kita yang usulkan fasilitas. Kemudian tanah saat ini atau tidak ya itu sebenarnya ini kan penyewa, itu memang nanti di identifikasi sosial kita pasti kita akan identifikasi, karena yang dengan mata pencarian adalah penyewa. Saya waktu gue kemarin mampir di warteg itu, saya tahu ini kena, katanya, wah kena ya, dapat usaha sewa. Terus nanti dagang di mana? Nggak tahu. Itu salah satu contoh ya. Nah, cuman ini termasuk nggak apa dimasukkan. Nanti dikomunikasikan ke bagian bahasa lain ya. Apakah itu masuk atau tidak? Tapi kalau ya, ini kalau yang
nyewanya lama ya sampai proyek ini jadi, nah itu hitungannya lain. Saya punya kontraknya 10 tahun, lalu ada kontrak 3 tahun di kena tol dan di kontraknya ada itu pasti ada. Tapi Bapak ini jarang, orang kontrak 5 tahun jarang, misalnya tahunan. Tapi tetap itu akan kita masukkan di kajian kita bahwa ada orang yang kehilangan mata pencarian, ada. Tapi bukan pemilik tanah, tapi pasti kehilangannya. Itu di kajian kita ada. Nanti solusinya di dokumen, nanti keputusan dari sidang dari arah dari para ahli seperti apa. Itu betul Pak, itu harus kita lihat. Tapi ya terus jangan gini Pak, tiba-tiba mau diusulkan mau dapat usaha tiba-tiba muncul warung-warung baru di jalur tol itu, atau muncul bangunan baru. Ini jangan sampai sebutannya Bapak ini supaya kita adalah warga yang baik. Jangan di tempat lain kayak waduh jadi gede itu begitu tahu akan dibahaskan muncul rumah-rumah hantu karena akan dibayar Pak, muncul rumah baru. Jadi sebenarnya yang di jalur komunikasi nanti kita awasi bersama-sama karena dengan munculnya hal-hal yang baru itu nanti akan merepotkan kita semua. Itu sering Pak muncul, namanya kalau di waduh itu begitu mau dibahas muncul rumah hantu, pasar ada rumah minta dibahaskan. Bahkan kalau di jalan belum ada jalan tol, saya sering jadi pertanyaan saya itu sering Pak pas mau di itu Borobudur yang sekarang dari Capurnas itu jalannya yang desain saya itu begitu mau dibeli Pak, namanya jalan langsung dipasangi pohon-pohon kelapa yang tingginya 1 meter rapat. Tapi celakanya kan itu anggaran Jepang Pak, dibeli harga kelapa panen lah, dari warga itu minimum beli sepeda motor, maksimum beli mobil Colt